Gambar utama akan diperebutkan besok. Saya harus lembur malam ini. Sudah berapa kali saya bilang, kesehatanmu lebih penting dari proyek ini. Berhenti bekerja, tidur sekarang. Hei, apakah kamu punya 500 benang di spray kamu? Saya tidur di sini malam ini. Kakek menyuruh saya memata-matai kamu. Hei, tidak. Kamu tidak bisa tidur di sini. Kembali ke kamar kamu dan tidur. Kenapa begitu? Berdiri. Apa ada masalah? Pergi ke kamar kamu. Tunggu, kita sudah lama tidak ngobrol. Sampai jumpa besok. Pergi. Pergi. Kapan Li Chuan ini tidur? Kapan saya bisa melarikan diri? Ke meja Li Chuan. Rasa Li Chuan dan aroma pensil pinus ini. Awal musim semi akhirnya saya di pelukanmu. Oh, mengenang masa lalu ya. Dia punya nama lain untuk saya. Bertahan tanpa meminta bantuan.
Xiao Qiu. Xiao Qiu. Bangun, saya akan mengantarmu kembali ke kamar kamu. Saya ingin tidur. Tidur. Katakan beberapa kali. Bagaimana tidur tanpa melepas sepatu? Sentuh jenggot. Jenggot ini sangat nyata. Pasti palsu. Saya pasti sedang bermimpi. Saya di mana? Saya tidur di tempat tidur. Hai pagi. Duduk.
Pergi ke neraka. Tachikawa, saya bangun pagi. Kembali ke sekolah dulu. Jangan antar saya. Telur rebus adalah sarapan favorit saya. Saya tidak tahu apakah kamu suka atau tidak. Terima kasih telah menampung saya tadi malam. Shi Xiaokyu. Mari makan sesuatu dulu. Jus jeruk. Kenapa makan cepat-cepat? Makan terakhir? Makan pelan-pelan. Aku mau rapat dulu. Haha, oke. Jangan pernah tuker dengan komputer. Sudah selesai semua. Dah. Kisah inspiratifku belum dihapus. Kenapa kamu keluar dari kamar Ricuan? Aku akan kirim dokumen ke Pak Wang. Informasi apa? Kuno. Aku tidak sisir rambut pagi-pagi. Kalau belum cuci muka datang ke kamarnya buat kirim informasi. Karena ini darurat. Aku baru bangun. Jadi aku belum sempat. Sungguh? Permisi, aku ada urusan dah. Yo di Cina memang beda. Suaranya juga lebih ceria. Sungguh? Aku tahu. Kenapa kamu terus balik lagi? Untuk wanita itu kan? Mau aku bantu kamu ingat? Bagaimana kalau 4 tahun lalu? Ada cewek datang ke aku bawa kartu nama. Bilang jadi guru bahasa Mandarinku. Benar begitu? Aku dengar kalian ketemu di kafe kan? Tidak berkesan. Tidak berkesan. Siapa tadi malam? Aku takut aku menyinggungnya, dan aku minta maaf sama dia. Hei, waktunya rapat. Kamu lihat gambar yang aku gambar?
Pasti benar kalau aku buka cepat-cepat. Recruit dari Kenyataan. Kamu ngomong ngawur dari awal sampai akhir. Ngawur. Kamu siap. Hampir. Sudah direncanakan semua? Ini rapat oke. Kamu lihat Annie tadi malam? Nggak, Aku punya dokumen yang ingin dia terjemahkan jam 11 tadi malam. Tapi nggak ada yang angkat teleponnya. Dia bakal ke tempatmu? gimana bisa begitu? Kukira dia bakal kerja buatmu. Nggak, Jadi kamu nggak selesain? Lah aku kasih kartunya dulu aja. Nanti kita bicarain lagi. Jadi kamu nggak obrak-abrik kamar Icheon? Cari tahu kenapa dia ninggalin kamu. Aku nggak ada waktu. Kamu nggak tahu apa yang terjadi tadi malam. Sementara kartu kamar masih di tangan kita. 1 nggak 2. Ayo kita coba lagi. Nggak, aku nggak mau. Kamu nggak lihat ekspresi Icheon pagi ini? Biar aku kasih tahu sesuatu. Yang mendung terus cerah itu. Aku nggak mau pergi. Rapat rutin baru aja mulai. Penerjemah nggak perlu ikut. Kita punya waktu setidaknya setengah jam. Bukannya kamu bilang mau ke lokasi setelah rapat Icheon? Jadi kita punya waktu setidaknya 1 pagi. Nggak, gimana kalau kamu ketemu Janet lagi? Itu nggak mati. Aku bilang kamu nggak bisa diandalkan. Kamu masih aja berdebat sama aku. Ada marah kaking di pintu ITU. Kamu nggak lihat sebelum keluar. Kurang masalah besar kalau ketahuan sama Li Chuan. Dia pacar lamamu? Gak bakal ngapa-ngapain kamu. Tapi kalau ketahuan sama Janet, dia mungkin bakal mikir kamu tidur sama Li Chuan. Tidur. Selesai. Dia mungkin bakal begitu. Ayo cewek cemburu mikirnya begitu. Itu insting oke? Tapi Janet baik sama aku. Aku nggak mau menyakitinya. Kalau kamu nggak ganggu kepentingannya, tentu dia baik sama kamu. Tapi sekarang beda. Kamu duri dalam dagingnya. Tunggu saja sampai dia menyingkirkanmu. Lalu kamu memberiku ide buruk dan biarkan aku masuk ke istana lagi. Maka kamu tidak mencari jawaban? Itu cara terbaik untuk mengetahuinya. UPS cepat buruan. Aku tidak mau lagi. Aku tidak mau pergi lagi. Hei, apa yang kamu takutkan? Li Chuan sudah berhutang penjelasan padamu. Dia menolak untuk memberikan. Kita akan mencari tahu sendiri. Suite eksekutif jauh lebih besar dari kamarku. Ada mesin kopi. Sebelum dia kembali, bagaimana kalau kita minum kopi? Apa yang kamu lakukan?
UPS, aku terburu-buru waktu itu dan tidak sempat melihatnya. Maka kamu harus melakukan hal yang benar. Segera selesaikan urusanmu. Hei, bagaimana kamu bisa mengubahnya seperti ini? Bagaimana kalau dia kembali dan mengetahuinya? Mencari sesuatu, tidakkah kamu ingin menemukannya seperti ini? Hei, Lichuan ini benar-benar aneh. Tidak ada selain pensil gambar buku catatan. Apakah dia tidak melakukan apa-apa selain bekerja? Apakah kamu menemukannya? Hei, Copper. Hei, jangan mencari itu. Apakah itu pribadi? Apa yang kamu sembunyikan? Apa yang kita cari sekarang adalah privasi. Ayo bantu aku. Jangan mencari ini. Kenapa kita tidak pergi saja? Cepat. Temukan. Apa ini? Apa? Tidak. Hei, ketemu. Kenapa ini semua fotomu? Tanpa dia? Tidak seharusnya ada foto bersama. Tapi sepertinya tidak ada di sini. Tampaknya Lichuan benar-benar tidak melupakanmu. Pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Ini dompetnya. Jangan membalik dompetmu. Dompet pria tidak boleh dibalik. Rahasia terbesar seorang pria ada di dompetnya. Apa ini? Hotel Green Lake. Ini tempat Lichuan menginap saat dia ke Kunming untuk mencariku. Sudah lama sekali, dia masih menyimpannya. Sepertinya Lichuan sangat merindukanmu di hatinya. Kenapa kamu memandangiku seperti itu saat membuat film? Tidakkah kamu merasa ada sedikit emosi di hatimu? Mungkin dia untuk waktu berikutnya. Bisakah digunakan saat buruk? Ini. Foto-fotomu. Apa kebenarannya? Jika Lichuan tidak mencintaiku, kenapa menyimpan foto bersama ini? Jika kamu masih mencintaiku, kenapa kamu putus? Apa rahasianya? Apa jurang di antara kita yang tidak bisa dijembatani? Kamu pasti sudah mencoba. Benar kan? Hei Xiaoqiu, ini seperti surat hutang yang kamu tulis untuknya. Hei, dia aneh. Kenapa kamu membawa surat hutang? Apakah aku harus menagih utang darimu kapan saja? Tidak ada Tachikawa dan tidak kekurangan uang. Kalau begitu aku akan merobeknya. Kalau tidak kamu akan benar-benar putus di masa depan. Dia akan menagihnya darimu. Oh tidak. Aku ingin membayar kembali uang itu padanya. Dan ini juga bukti penting di masa depan. Itu bukti bodohmu. Simpanlah. Kembali. Aku pergi dulu. Aku lewat balkon. Hei, kamu mau kemana? Sangat berbahaya di sana. Kamu baik-baik saja saat kenal. Kalian berdua teman baik. Aku dalam mythology kekina. Dah. Hati-hati Jinwen. Tidak, bukan yang itu. Biarkan saya jelaskan. Apakah kamu percaya dengan alien itu?
Bukti apa yang kamu cari? Bukti apa? Xiao Qiao. Kita dulu pernah jatuh cinta. Itu fakta yang tidak bisa disangkal. Kamu benar-benar. Kesempurnaan ada dalam ingatan saya. Tapi itu semua sudah berlalu. Mungkin itu sudah berlalu bagimu, tapi tidak bagiku. Saya benar-benar tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Kantor pusat bilang ada masalah dengan proyek di Shanghai. Itulah mengapa mereka mengatur saya untuk kembali. Saya bahkan tidak tahu kamu ada di GMF. Kalau saya tahu, saya tidak akan kembali. Kenapa tidak? Bukankah kamu bilang sudah melepaskannya? Lalu kenapa kamu takut bertemu saya? Merasa bersalah tentang apa? Xiao Qiu. Sudah lama sekali. Semua orang sudah melanjutkan hidup, semua orang punya jalur baru. Saya harap kamu berada di jalurmu sendiri. Teruslah melangkah. Jangan kembali karena saya mengganggu jalur hidupmu. Jalur apa? Sejak saya bertemu denganmu, saya hanya punya satu jalur, yaitu hidup bahagia bersamamu. Meskipun ada rintangan di jalur ini, tapi saya tetap berani untuk maju. Tapi bagaimana dengan Wang Lichuan? Kamu adalah seorang pelarian. Kamu bukan orang yang saya kenal dulu. Wang Lichuan. Kamu benar sebenarnya. Saya mengakuinya. Saya adalah seorang pelarian. Kamu salah orang. Saya tidak pantas mendapatkan cintamu sama sekali. Saya menyerah. Saya menyerah. Tapi jangan terlalu dipikirkan, oke? Karena kita harus bertemu. Mari kita tetap berteman saja. Coba bicara dengan rekan kerjamu, oke? Tidak. Kamu tidak boleh berhenti. Ini pelarian. Lichuan. Pasti kamu menghadapi masalah yang tidak bisa kamu selesaikan sendiri, benar kan? Karena ada banyak hal, mungkin kita tidak ingin mengatakannya, tapi mata tidak bisa berbohong. Lihat aku. Aku tahu kamu keras kepala. Aku ingin semuanya sempurna. Tapi kamu tidak bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan dalam hidup. Ketika kamu menghadapi kesulitan, ketika kamu menghadapi kegagalan, orang yang mencintaimu berharap bisa memberimu kekuatan. Ingatlah bahwa kekuatan ini tidak lemah. Jadi katakan padaku, aku mohon katakan padaku. Mari kita hadapi bersama, oke? Xiao Qiao. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku tidak butuh kekuatanmu. Kamu tidak pernah bilang tidak di masa lalu. Kamu yang tidak mau maju. Kamu pikir kamu mencintaiku. Tapi tidak. Memiliki berarti tidak rela. Kepemilikan. Wang Lichuan, kamu menyuruhku untuk memiliki apa yang aku miliki darimu. Aku punya uangmu, atau mobilmu, atau rumahmu? Ya. Aku berterima kasih pada Xiao Qiu. Tidak ada. Kamu bisa bilang tidak ada. Tapi aku memberikannya padamu. Wang Lichuan, aku. Semua cinta. Di depan cinta, aku lebih kaya darimu. Jangan bersikeras lagi, oke? Kamu tidak mendapatkan apa-apa. Berhenti menyiksa dirimu sendiri, oke? Xiao Qiu. Panen kan? Panen yang aku punya ini adalah panen. Bukankah kamu bilang sudah tidak mencintaiku lagi? Kalau tidak mencintai, kenapa disimpan? Kalau tidak mencintai, kenapa disimpan? Kamu membuka catatanku. Apa yang terjadi? Apa ini yang dilakukan orang yang peduli padamu?
Kamu suka merobek. Kamu merobeknya. Kalau kamu robek ini, aku masih menyimpannya. Aku masih menyimpan cincin sidik jari kita. Aku ingat. Kamu bilang padaku saat menikah. Kamu bilang akan mencintaiku selamanya. Sekarang, tidak apa-apa kalau kamu mundur sekarang. Kamu bisa mengingkarinya. Tapi kamu ingin aku seperti kamu. Aku akan memberitahumu. Wang Lichuan tidak punya pintu. Aku akan membawanya. Aku akan selalu membawa. Dibawa sampai ke liang kubur. Kamu sedang apa? Kamu lihat. Cincinnya jatuh. Apa ini yang dilakukan orang yang mencintaimu? Apa bukti yang kamu punya? Keluarkan sekarang. Aku sudah membuang semuanya. Wang Lichuan, kenapa kamu merusak hubunganku? Kamu akan merusak ingatanku. Xiao Qiu bangun. Aku sudah sadar sekarang. Aku akan memberitahumu di mana pohon terluka. Itu bagian terkuat dari pohon. Jadi aku tidak akan mudah dihancurkan olehmu. Kita sudah selesai. Mungkin tidak ada yang tersisa. Kamu pikir kamu sudah membakar jembatan. Kamu tidak bisa melihatnya di seberang kan. Aku akan memberitahumu. Dia selalu ada di sana. Dia akan selalu ada di sana. Sekarang aku memerintahkanmu. Awal musim semi. Kamu harus segera mengambil cincinku kembali. Bawa aku. Kalau tidak bisa menemukan cincinnya, aku akan memberitahumu. Aku kasih tahu ya. Kamu mati.
Kenapa? Ah iya. Ayo kirim. Meluapkan emosi ya meluapkan. Ah paman ketujuh kan? Biarkan aku sendiri, oke? Iya. Aku bisa naik sendiri ambil gambarnya. Silakan, lepaskan saja. Jangan khawatir aku akan pergi. Sama pencuri. Kenapa keamanan seburuk ini? Halo, Tachikawa, kamarmu dibobol. aku akan panggil satpam. Jangan bertengkar lagi. Aku yang melakukannya sendiri. Kamu yang memutarnya sendiri? Hei maaf ya, Gak apa-apa. kamu yang melakukannya sendiri. Berantakan sekali. Ini cara lain meluapkan emosi kan? Kalau begitu kirim. Ini gambar yang kamu mau. Kamu begadang semalam. Kurang baik kondisi mentalmu. Mau tidur sebentar? Nanti aku foto. Aku akan memotret untukmu. Tahu mau ambil di mana? Oh begitu. Oke, kamu pergi untukku. Aku ada urusan dengan Yuan malam ini. Kakekku. Ya oke. Pulang besok. Ya meski rencananya belum selesai semua. Tapi Ji Chuan dan Rene ada di sini. Seharusnya tidak ada masalah. Oke. Baiklah, dadah. Kamu berubah pikiran? Aku harus pergi. Itu saja. Dia membuang cincin kita. Aku mencari sepanjang sore dan tidak menemukannya. Dia membuangnya dan kamu pergi mengambilnya. Hei Xiao Qiu. Menurutmu tidak sedikit merendahkan melakukan itu. Bagaimanapun tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Aku hanya merasa bahwa Rigawa masih mencintaiku. Dia mencintaimu. Jadi merobek foto-fotomu hingga berkeping-keping dia mencintaimu. Jadi melempar tanda cinta keluar jendela dia mencintaimu. Jadi pergi tanpa pamit di saat kritis. Dia mencintaimu. Kamu menulis lebih dari 1000 email dan dia tidak membalas. Ini cinta. Hei, kalau dia tidak mencintaiku, mengapa dia khawatir aku minum? Kalau dia tidak mencintaiku, mengapa dia khawatir aku punya penyakit darah? Kalau dia tidak mencintaiku, mengapa dia masih membawa foto kita berdua? Kalau dia tidak mencintaiku, mengapa dia masih menggunakan password yang hanya kita berdua yang tahu? Ini bukan cinta. Ini obsesi. Namanya Gunyan King. Bukan seperti yang kamu katakan. Xiao Qiu. Hei, kamu masih punya masa mudamu sendiri kan? Kamu punya hidupmu sendiri. Kamu masih punya masa depan yang cerah. Jangan gantungkan dirimu di pohon ini. Kamu tidak akan pernah bangun lagi, oke?
Ya oh hei. Haha lihat. Aku sudah menulis pengumuman pencarian ini kan. Ada fotonya di situ. Ada juga hadiah 500 yuan. Aku ingin memanfaatkan kerumunan sekarang untuk menyebarkannya. Pasti akan berhasil dengan baik. Haha ayo. Tanya saja ke sana sini. UPS ini yang paling bisa diandalkan. Asap cepat datang. Ini hotel ya? Oke, itu saja, ganti yang berikutnya. Hei, tolong bantu saya kirim ini ke setiap pelanggan. Semua orang harus dikirim. Terima kasih, kerja keras, bye. Oh Nona, itu tidak akan berhasil. Hei, lihat ini, tolong lihat ini. Telepon aku kalau kamu lihat cincinnya. Terima kasih, tolong. Terima kasih, bye. Mas, lihatlah wanita ini. Lihat ini. Kalau kamu lihat cincinnya, telepon aku. Terima kasih, bye. Tolong Wem berikan ini kepadamu. Kamu bantu aku kirimkan ini ke setiap pelanggan. Setiap orang harus dikirim. Hahaha, terima kasih. Bukan cincin yang sering kamu pakai di tanganmu ini? Di mana cincinmu? Jatuh. Lalu kenapa dia punya satu? Simbol cinta kan? Jadi punyamu hilang? Punyanya juga jatuh. Itu bukan pertanda baik. Cincinnya tidak jatuh. Aku membuangnya. Buang kamu. Kamu memperlakukannya seperti ini. Ya dia. Gadis yang mengirimkanmu lebih dari 1000 surat. Kamu tidak keren, kamu tidak bisa seperti ini. Bersikap baiklah. Lalu kamu bilang padaku, bagaimana aku bisa membuatnya menyerah? Kamu ajari aku. Bilang saja kamu gay. Aku tidak. Aku tahu kamu tidak. Dia tahu aku tidak. Asli. Ngerti. Ada cara lain? Bilang saja kamu suka Janet. Sudah aku bilang. Lalu bilang tidak apa-apa. Dia tidak percaya. Lalu kamu biarkan dia menemukanmu di tempat tidur dengan Janet. Bisakah kamu lebih vulgar lagi? Sebenarnya ada banyak cara untuk mengusir seorang gadis. Tapi kamu tidak bisa kejam. Apa aku tidak cukup kejam? Kamu menamparnya. Dia pasti pergi. Dia bahkan tidak menoleh lagi. Hampir. Sabar. Kamu membunuhku. Aku benar-benar menyesal. Aku seharusnya tidak kembali ke Shanghai. Abalon hari ini sangat segar. Aku mengirimnya dengan pesawat. Terima kasih. Aku memanggil sopir. Oh ibu. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Biar aku perkenalkan kamu. Ini CEO Grup Fuchun. Namanya Tang Dingwei. Ini Xiao Guan, presiden agen terjemahan Jutong. Dia teman sekelas kuliahku. Presiden Xiao. Halo, hahaha. Mari kita bicara sebentar. Hei, tolong. Apa kabar? Emma, dia pria yang menjemputmu di bawah gedung itu. Belum menikah 35 tahun. Lebih dari 100 juta. Bekerja keras untuk tidak ada kebiasaan buruk. Oh, kali ini. Aku akhirnya menemukan orang yang tepat. Emma selalu. Aku hanya berpikir pandanganmu tentang cinta salah. Estetika oke. Apa yang kamu lakukan sekarang standar estetikamu jatuh. Bagaimana kamu menyebutnya jatuh? Dia jelek kan? Seperti dia jatuh dari pohon. Wajahnya ditampar setiap cabang. Xiao Guan, jangan bicara begitu asam, oke? Kamu punya pendapat tentang siapa yang aku cari sebelumnya. Kali ini aku mencari ini. Apa saja boleh, tapi kamu bilang seperti orang lain. Tidak baik memberitahumu.
Itu namanya diskriminasi, kamu tahu. Oke kamu oke bekas luka-luka rasa sakit. Apakah kamu menyimpan nada berdebat denganku? Simpan dan tiup oke padanya nanti. Katakan padamu aku bertunangan dengannya. Haha setelah aku menjadi Nyonya Tang nanti. Bakar semua tagihan kartu kreditku. Pada saat itu aku terlahir kembali hehe. Ribet sekali terlahir kembali. Coba sedikit lebih dewasa. Hei, abalonnya hampir matang. Apakah Presiden Xiao ikut bersama? Ah tidak. Aku tidak pergi. Sama-sama. Terima kasih banyak. Aku pesan banyak. Aku benar-benar tidak pergi. Haha mau kita ke sana dulu? Dadah dadah dadah. UPS kesegaran terbaru. Hei, aku baru saja mencari kamu. Ada apa? Pesta pribadi. Cepat ganti. Kamu punya 10 menit. Tuan Wang. Kudengar rapat jam 11 akan dibatalkan. Ya Li Shuang masih menggambar. Dan aku akan mengambil foto. Ada beberapa foto yang perlu dia tinjau. Aku buru-buru mencetaknya segera. Oh mari kita serahkan pada Renie saja. Dia juga bertanggung jawab atas beberapa hal. Tachikawa akan meninggalkan Wenzhou besok. Dia pergi ketua sedang buru-buru memanggilnya kembali ke Zurich. Ikuti dia dengan erat. Jadi mulai besok. Hal-hal ini ditangani olehku dan Renie. Oh ngomong-ngomong beritahu semua orang. Aku mengadakan pesta jam 7 malam. Aku melakukan semuanya sendiri. Perlu aku cari beberapa orang untuk membantumu? Tidak perlu. Cukup aku yang bertanggung jawab untuk Renie. Oke kalau begitu aku pergi dulu. Oke dadah. Xiaodong, kakakmu khusus bilang padaku untuk mengajakmu bermain. Kamu akan ikut aku beberapa hari ini. Pernah ke Shanghai? Sudah 2 kali. Hei kakak Xiao, apa kamu punya kunci apartemen kakakku? Tinggal di rumahku saja. Kakak Xiao, kamu tinggal bersama kakakku? Omong kosong. Saya sangat menghormati kakakmu. Jangan lihat saya tinggal di Shanghai yang modern dan modis ini. Tapi sebenarnya sangat tradisional di hati. Kakak saya juga cukup tradisional. Kamu harus merawatnya dengan baik. Tentu saja, tentu saja. Oh benar. Saya akan ajak kamu makan enak dulu. Kemudian saya akan ajak kamu berkeliling. Hei kakak Xiao. Ya ini tidak akan membuang waktumu kan? Ya. Ah bukankah kita akan pergi ke pesta koktail? Ya resepsinya sudah dibatalkan. Ikuti saya ke gunung untuk mengambil foto. Tapi sepatu ini tidak cocok untuk saya. Ini dia. Kamu bisa pergi tanpa alas kaki. Saya tidak keberatan pergi. Saya hei. Tunggu saya. Cepat-cepat. Oke. Halo. Tidakkah kamu ingin saya membantumu? Hei tidak. Ah ada apa? Lepaskan tanganmu. Aduh saya baik padamu. Kamu bilang begitu. Kaki saya terkelir dan kamu masih bertanya pada saya. Kamu meminta saya datang ke sini. Apakah saya yang membuat kakimu terkilir? Saya bosnya. Panggil staf untuk memeriksa tempat kejadian untuk saya. Ada apa? Mr. Hawang.
Saya seorang penerjemah. Tidak ada siapa-siapa di sini. Apa yang kamu minta saya lakukan? Apakah kamu sengaja menggoda saya? Tidak ada siapa-siapa. Tapi apakah ada tanda? Kamu lihat saya tidak mengerti 8 kata itu. Mari kita terjemahkan. Bajingan. Yaitu pekerjaanmu. Masih banyak tanda di depan. Itu pekerjaanmu. Mr. Wang Jinchuan Wang. Hei Nona ya. Tolong. Jangan teriak padaku dengan suara 80 desibel itu. Oke, bisakah kamu menurunkan desibelmu ke 10? Oke, saya turunkan. Saya tidak bicara. Saya 0 desibel, oke. Jika kamu tidak keberatan, saya bisa melakukan pijatan. Ya, saya keberatan. Jangan bilang begitu. Mengapa kamu datang bekerja di GMF jika kamu sangat membenciku? 9 tautan memiliki banyak terjemahan bahasa Inggris kan? Itu karena saya profesional. Saya tahu apa itu hobi. Apa itu pekerjaan. Oh tidak. Saya pikir kamu juga menyukai Wang Lichuan. Jangan ikuti jalanku. Jangan bekerja pada Lichuan juga. Jika suatu hari kamu menjadi patung, saya ingin menjadi merpati. Saya tidak menyangkanya. Saya tidak menyangkanya. Saya tidak menyangka trik yang sama akan diulang. Mulai dari saya lagi. Jika kamu tahu cara membuat perhitungan kecil, mengapa kamu tidak memikirkannya? Jika kamu menyinggung saudara Icheon, bagaimana kamu mendekatinya? Tolong buat saya senang jika kamu tahu. Bagaimana dengan kata-kata pintar? Bersikap baiklah padaku. Mungkin. Saya senang sekarang. Saya bisa mengatakan sesuatu yang baik tentangmu di depan Tachikawa. Apakah kamu pikir saya benar? Ya? Saya suka Richuan. Lalu kenapa? Tidak bisakah kamu? Ichuan belum kembali ke Shanghai selama 4 tahun. Kami saudara berbicara tentang segalanya. Tapi saya tidak pernah mendengar dia menyebutmu. Apa artinya itu? Atas namamu. Itu tidak ada tempat di hatinya. Gadis bodoh. Apakah kamu ingin saya mengajarimu beberapa trik? 4 tahun yang lalu, Lichuan pergi tanpa pamit. Tidak ada kabar sejak itu. Dulu aku sempat berpikir, mungkin dia sudah tidak ada di dunia ini. Hal ini selalu menjadi bayang-bayang dalam hatiku. Aku tidak bisa melupakannya. Mungkin kamu bisa memberitahuku alasannya. Jika kamu memberitahuku, kamu telah menyelamatkan sisa hidupku. Jika Lichuan memilih untuk tidak memberitahumu, maka aku memilih untuk menghormati pilihannya. Tidak apa-apa. Aku tidak akan menyulitkanmu. Sebenarnya aku tahu meskipun kamu terlihat dingin di luar, tidak egois. Tapi kamu adalah orang yang bertanggung jawab, orang yang bermoral. Kamu melihat ketidakadilan yang dilakukan pada perempuan. Keadilan akan ditegakkan untuknya. Lichuan memilih untuk tidak memberitahumu. Pasti ada alasannya. Jadi apa masalahnya? Bisakah kamu memberitahuku? Jika Lichuan memilih untuk tidak memberitahumu, ya aku tidak bisa memberitahumu. Apa yang terjadi? Sakit. Aku akan menggendongmu. Kakiku bengkak seperti ini. Masih mau naik. Apa aku sudah mengambil foto? Belum. Kalau begitu kamu saja yang foto. Aku akan menunggumu di sini. Oke. Oh iya. Oh aku lupa mengingatkanmu. Ada banyak ular di sekitar sini. Wang Jinchuan, tunggu, aku membantumu, jangan. Kalau begitu aku akan menggendongmu. Tidak. Kalau begitu aku akan memegangmu. Tidak.
Nona Ye. Perhatian langkahku hampir habis. Aku akan memberitahumu sesuatu. Apa kamu baru tahu jika tidak punya keinginan? Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan langit dan bumi. Aku bisa pergi sendiri. Aku tahu kamu tidak mengerti idiom itu. Kak, kenapa kamu bawa aku ke sini? Aku juga tidak bisa main ini. Tidak masalah kalau kamu bisa main atau tidak. Yang penting perhatikan dulu penampilanmu. Ayo lihat, aku belikanmu perlengkapan lengkap. Wow. Lihat, ada raket tenis profesional. Ini dan kaos tenis outdoor. Kak, kamu belikan aku banyak barang. Aku malu sekali. Ngomong-ngomong, uang yang kamu pakai beli lobster tadi, aku harus kembalikan padamu. Hei, kamu mau ketemu aku? Kalau begitu aku tidak senang. Bukan kakak ini yang membelikannya untukmu. Tidak mahal asal kamu suka. Bagaimana kalau aku benar-benar ambil uangmu? Kakakmu akan bilang aku pelit. Kak Xiao. Kalau begitu aku ucapkan terima kasih. Oh iya. Dan sepatu sneakers yang selalu kamu inginkan. Ambil. Kak. Bagaimana kamu tahu ukuran sepatuku? Waktu ulang tahunmu yang lalu, kakakmu bilang mau beli sepatu kulit dan kirimkan padamu. Aku yang memilihnya bersamanya. Ukuran 41 kan. Kak. Kamu sangat perhatian. Bagaimana denganmu? Bilang yang baik-baik tentangku di depan kakakmu. Kalau tidak, kakak besarku tidak akan lama. Tidak masalah. Ayo pakai. Ayo kita mulai. Siapa? Apakah kamu Nona Xie? Ah, iya saya. Saya menemukan cincinmu. Apakah kamu lihat ini? Ah, iya. Ini cincin saya. Terima kasih, Kak. Hahaha, Nona Xie. Cincin ini terbuat dari perak. Tidak terlalu berharga. Mengapa kamu melakukan itu? Ya, tapi ini tanda cintaku. Ini tak ternilai harganya. Pada pandangan pertama, Nona Xie adalah orang yang menghargai persahabatan. Hei, lihat apa yang tertulis di kertas ini. Menemukan cincinnya dan hadiahnya 500. Aku akan ambilkan untukmu Oh, sekarang. terima kasih Nona. Aku tidak mau 500 yuan itu. Yo, gimana ceritanya? Kamu datang jauh-jauh ke sini. 10.000. Apa? 10.000? Oh, lihat. Hotel tempat Nona Xie menginap. Setidaknya bintang 5. Selain itu kamu berpakaian baju rapi. Ini bernilai 10.000. Mas, ini pemerasan ya? Ini. Gimana ini pemerasan? Ini dia. Aku cuma punya 5.000. Semua untukmu. Ya tidak. Cuma 10.000. Kasih atau tidak? Tidak kan? Kalau begitu aku buang cincin ini ke toilet dan siram. Hei mas, aku kasih. Kenapa kamu tidak tunggu di sini? Aku akan ambil uangnya. Bisa kamu kembali sebentar lagi? Oke, cepatlah. Aku butuh 5.000 tunai. Kasih aku 5.000. Maksudmu kasih, bukan pinjam. Ya, kasih aku 5.000. Aku punya 5.000 di sini. Kenapa aku harus kasih kamu 5.000? Aku tidak berhutang gaji padamu. Karena kamu membuang cincinku. Kalau kamu membuangnya, kamu harus bayar. Kamu harus kasih aku 5.000. Aku yang beli cincinnya. Kamu yang beli, tapi kamu memberikannya padaku. Itu milikku. Sekarang properti saya rusak. Kamu hanya perlu membayar. Berikan saja saya 5.000 dolar. Xie Xiaoqiu. Jika kamu tidak ada urusan lain, tolong jangan mengetuk pintu ini lagi. Dan saya tidak terlalu suka dengan sikapmu sekarang. Keluar. Apa kata sandinya? Kamu tidak tahu kata sandi saya? Kenapa kata sandimu 000907? Karena kita memiliki tanggal lahir yang sama.
Wanita ini tangguh. Apakah saya terlalu agresif? Sedikit. Jadi kamu memutuskan untuk meninggalkan Wenzhou. Saya berharap untuk memperbaiki. Masih belum terlambat. Janet akan senang. Ayo, ayo. Hei Jingwen, Xiao Qiuyoyo. ada apa? Pergelangan kaki saya terkilir. Hati-hati. Ayo duduklah di sini. Ya Tuhan. Oh, ini sarang harimau dan sarang serigala. Saya akan menaruh kaki saya di atasnya. Ayo biarkan saya membantu kamu. Tolong bantu saya. Hei Xiao Guan sialan ini. Biarkan saya menemani kamu setiap hari. Ketuk-ketuk. Saya hampir patah usus karena kontrak kecil. Sekarang ada lagi Wang Jichuan yang saka seribu peso untuk membuat saya kesal. Tanpa berkedip. Kenapa bengkak seperti ini? Boleh saya ambilkan es batu untuk ditempelkan? Terima kasih. Hei, kamu sebenarnya dijemput lagi oleh Wang Jichuan. Perang antara kita berdua baru saja dimulai. Saya tidak tahu siapa yang membunuh rusa. Sebenarnya Jichuan bukan orang jahat. Ketuk-ketuk ketuk-ketuk. Dia benar-benar tidak buruk. Hanya kadang-kadang seperti rambut kura-kura. Saya mencoba mendapatkan informasi darinya. Rahasia Tachikawa putus dengan kamu. Tapi orang ini sangat tangguh. Kedap air. Ya, kenapa aku tidak berpikir untuk bertanya padanya saat itu? Aku bahkan menerjemahkan untuknya. Itu karena kamu tidak tahu cara menggunakan sumber daya. Lupakan saja. Kalau kamu tahu kamu tidak akan kehilangan banyak uang. Tapi bagaimana dengan Jichuan? Sebenarnya tidak buruk. Tentu saja jika kalian berdua tidak cocok medan magnetnya, dia pasti akan melawanmu sampai mati juga. Aku tidak tahan dengan orang ini. Hei, bagaimana orang tuanya melahirkannya? Mutasi genetik. Lahir sebagai bencana di dunia, hahaha. Halo Nona Yi. Kami sedang membangun model. Masih butuh awal. Datang ke sini. Aku tidak bisa pergi. Kaki bengkak. Aku tidak memintamu untuk berjalan. Aku hanya akan membiarkanmu duduk dan melakukannya. Hei Wang Jichuan. Tuan Wang izinkan saya mengulang sekarang. Saya bekerja sebagai penerjemah. Bukan pekerja kecil. Apa kamu salah? Siapa yang merusak modelku? Apakah kamu? Aku membangun model ini dengan Renier selama 2 hari 2 malam. Kamu tahu hariku, berapa gajimu? Bisakah kamu membelinya? Aku sopan saat memintamu untuk membantu. Ini pekerjaanmu. Selain itu, aku sudah menandatangani kontrak dengan Jiu Tong. Kamu harus datang. Datang jika kamu tidak datang. Kalau tidak, aku akan memotong semua gajimu. Lalu batalkan kontrak dengan Jiu Tong. Aku hei. Apa masalahnya dia masih ingin aku membuat model untuknya? Wah, kamu sangat sengsara. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Orang jahat ini. Aku pikir itu bisa mengendalikanku. Aku selesai. Aku tidak marah dengan wanita ini. Jangan marah. Jadi aku akan melakukannya untukmu, oke? Hei, kamu harus berhati-hati. Dia akan menyiksamu sampai mati. Yupes, jangan khawatir. Aku pernah bekerja dengannya. Tahu cara menghadapinya. Oh, benar. Teaternya belum dirancang. Bagaimana kamu membuat modelnya? Bukan teater. Ini Hotel Danau Emas Ungu. Model teaternya baru akan dibuat minggu depan. Kalau begitu aku pergi cepat istirahat. Kalau begitu hati-hati, jangan khawatir. Mr. Wang. Bagaimana kabarmu? Bagaimana dengan Jingwen? Oh, Jingwen dia sedang tidak enak badan. Jadi dia tertidur. Aku akan menggantikannya. Siapa dia pikir dirinya? Kalau mau ganti-ganti saja. Apakah dia pikir dia direktur departemen personalia? Ya, jangan khawatir. Aku sudah lebih lama di GMF daripada dia. Tidak mungkin lebih buruk darinya sungguh. Oke, masuk.